Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Alia Rosyida dengan NIM 225221155 dari program studi Akuntansi Syariah 3D. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai direktori putusan, yaitu tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Zia Hakim, Magister Hukum. Baik, langsung saja pada analisis kasus, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 1/PDT-G-S/2020/PA-NPH. Penggugat, yaitu dari PT Bank BRI Syariah Tbk, yang diwakili oleh Sudiana dan Yayan Fitriana. Selanjutnya, yang tergugat yaitu Ade Yanti, yang memberikan kuasa khusus kepada Tohanan Marpaung SH, dan juga Randy Ade Pratama, turut tergugat 1, serta Andri Iman Suherli sebagai turut tergugat 2. Dalam kasus perkara perdata ekonomi syariah tentang wan prestasi atau cedera janji akad pembiayaan murabahah yang digugat oleh PT Bank BRI Syariah Tbk yang diwakili oleh Sudiana dan Yayan Fitriana dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah. Selanjutnya yaitu duduk perkara. Yang pertama bahwa penggugat memberikan fasilitas pembiayaan murabahah bil wakalah sejumlah 100 juta rupiah untuk tujuan investasi serta fasilitas pembiayaan murabahah bil wakalah 2 sejumlah 100 juta rupiah untuk tujuan modal kerja kepada tergugat berdasarkan akad pembiayaan murabahah bil wakalah tanggal 17 Januari 2017. Yang kedua, bahwa atas kedua fasilitas pembiayaan murabahah bil wakalah tersebut, tergugat disepakati sebagai nasabah pembiayaan tidak membayar uang muka sehingga berkewajiban membayarkan harga beli ditambah margin. Yang ketiga, bahwa pembiayaan murabahah bil wakalah diberikan jangka waktu 60 bulan, terhitung sejak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani penggugat dan tergugat, yaitu tanggal 17 Januari 2017, dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2022. Selambat-lambatnya, yaitu pada tanggal 21 Juni 2022. Tergugat harus sudah melunasi. Apabila batas akhir pelunasan telah lewat waktu, tergugat belum melunasi sebagaimana dimaksud di atas, maka tergugat dianggap telah lalai dan atau cedera janji. Yang keempat, bahwa untuk menjamin terbayarnya kewajibannya atas fasilitas pembiayaan murabahah bil wakalah tersebut, tergugat telah memberikan jaminan berupa tanah dan atau tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor 2774 dengan luas 160 meter persegi tercatat atas nama Nendi Suherli tanpa adanya pembebanan hak tanggungan. Yang kelima, bahwa pada saat memasuki angsuran ke-9 sampai dengan gugatan ini dibuat, tergugat telah cedera janji dengan tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada penggugat sesuai dengan saat yang ditetapkan. Selanjutnya yang keenam, bahwa penggugat sudah menawarkan program restrukturisasi pembiayaan, akan tetapi tergugat tidak mau dengan alasan bahwa pembiayaan akan dilunasi secepatnya dengan sumber dana menjual aset lainnya. Yang ketujuh, bahwa akibat perbuatan cedera janji yang dilakukan oleh tergugat atas akad pembiayaan murabahah bil wakalah tanggal 17 Januari 2017, penggugat telah dirugikan secara material selama 24 bulan lamanya sampai dengan gugatan ini dibuat, yang perinciannya per Agustus 2020. Yang kedelapan, bahwa penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan tergugat. Namun tetap saja, tergugat mengabaikan kewajibannya sehingga penggugat memberikan peringatan kepada tergugat berupa surat peringatan tertulis. Selanjutnya yang kesembilan, bahwa untuk menjamin penggugat atas perbuatan ingkar janji atau wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat yang berakibat penggugat menderita kerugian, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah agar jaminan akad pembiayaan tergugat berupa tanah atau tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 2774 dengan luas tanah 160 meter persegi tercatat atas nama Nendi Suherli pada tanggal 25 Januari 2010 agar dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk mencukupi kerugian penggugat. Selanjutnya, hasil dari putusan ini, yaitu yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, yang kedua menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi atau cedera janji,
Yang ketiga yaitu menghukum tergugat untuk membayar kewajiban kepada penggugat. Selanjutnya yang keempat yaitu menyatakan objek jaminan berupa tanah dan bangunan di atas dengan sertifikat hak milik nomor 2774 atas nama Nendi Suherli dengan luas tanah 160 meter persegi. Yang kelima yaitu menyatakan penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan penjualan terhadap objek jaminan. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000. Dan yang ketujuh, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.